Yang jelas saya sejak dari awal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan protokol kesehatan. Tapi tidak bisa dipungkiri saya juga masih sering keluar rumah karena tuntutan pekerjaan. Tapi nampaknya kecil peluangnya saya tertular di kantor karena saya di kantor punya ruangan sendiri, tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Selebihnya rumah, kantor, kemungkinan yang ketiga di pusat perbelanjaan, jadi di supermarket ada juga kemungkinan itu. Saya demam, tapi nggak terlalu tinggi ya, sekitar 37,5 sampai 37,9. Lalu persendian sakit semua. Kalau makan susah ya, mual muntah. Kira-kira selama 3 hari diberi obat sendiri, tidak kunjung sembuh. Setelah 3 hari saya diberi resep sama kawan dokter antibiotik dan obat anti mual. Ternyata sampai dengan 7 hari dari gejala awal itu tidak kunjung reda. Plus ada tambahan gejala baru yaitu nyeri pada bagian perut. Sehingga pada hari ke-7 dari gejala awal saya putuskan untuk ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang pertama, saya harus manage psikologi saya dengan baik ya. Jadi semaksimal mungkin saya tenang, menerima dan pasrah ya, karena ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena ikhtiar semuanya sudah saya lakukan. Saya percayakan seluruhnya pengobatan saya kepada tim medis di rumah sakit ya. Pasti mereka akan melakukan yang terbaik untuk penyembuhan kita. Yang ketiga, saya minta Al-Quran kepada istri saya dalam bentuk fisik, karena saya sadar kalau saya membaca Al-Quran, insya Allah itu juga pasti itu akan menjadi obat buat saya. Jadi sehari-hari saya membaca Al-Quran dan saya minta Al-Quran fisik kepada istri saya supaya saya tidak terganggu kalau membaca Al-Quran lewat handphone. Salah satu kiat yang lain tambahannya adalah saya puasa media sosial ya, sehingga tidak banyak informasi-informasi negatif yang masuk ke saya. Termasuk juga saya tidak pernah membuat status-status di media sosial yang memberitahukan bahwa saya sedang sakit dan lain sebagainya, sehingga saya bisa fokus untuk pengobatan saya. Kita memahami betul ya bahwasanya stigma COVID ini sebagai sebuah penyakit menular, dan memang faktanya begitu. Itu tidak mudah memang, dan kita sangat paham sekali dengan kondisi itu di tengah-tengah masyarakat, sehingga saya juga kepada istri sering mengatakan kita ini nggak boleh baper ya. Jadi kalau ternyata ketika kita sudah sembuh, kita kembali berinteraksi dengan masyarakat, lalu masyarakat itu masih ada kecanggungan, ada kekhawatiran, ada ketakutan ya, sehingga ada keterbatasan, tidak sebagaimana interaksi sebelum-sebelumnya, itu menurut saya sebuah kewajaran saja. Dan alhamdulillah memang sekarang sudah makin tidak menjadi masalah lah, tidak sebagaimana awal-awal ketika kami dinyatakan sembuh. Terminologi new normal ini kan terminologi dunia ya, internasional. Saya pikir walaupun beberapa persyaratan kita masih belum memenuhi karena grafik peningkatan jumlah penularan juga masih terus meningkat, tapi ya ini merupakan bagian daripada kompromi karena memang realitanya kita tidak bisa menutup mata kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kuncinya nomor satu adalah bagaimana kita tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan standar WHO, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah senantiasa menjaga supaya kita ini tetap positive thinking, tetap husnudzon, tetap jaga imun gitu, supaya kita ini tetap waspada namun juga tidak panik. Ya, karena cukup banyak orang yang alhamdulillah bisa berhasil sembuh dari mereka-mereka yang sebelumnya dinyatakan positif
COVID, ya diantaranya saya yakin selain karena memang adanya intervensi medis, selain itu adalah karena memang sikap positif yang senantiasa mereka tumbuhkan.